Bagus mengatakan bahwa warga sekitar meminta tanah dipecah sertifikat menjadi jalanan umum. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tetapi sertifikat itu di mata lingkungan adalah kurang betul. Lu punya duit, lu punya kuasa. Iya, gua tahu lo tahu kalau gua masih sayang sama lo. Saya nggak bilang saya nggak sayang sama dia. Lu punya duit, lu punya kuasa. Kepalanya pusing, Bu. Apa kepanasan nih, Bu? Yo, Maksudnya People. Lagi bagian bersama Nyonyo dan Mamang. Dua Sopi Makak. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radia Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yo, ya. Clear ya, dramaan soal sapi dan Pak Rete udah clear. Gak usah kita bahas lagi. Ya. Karena ini ada yang lebih menarik nih ya. Drama pertetanggaan lagi, wadididau. Wow. Jadi ada kesal nih tetangga nih yang merasa dikucilkan, terus bertahun-tahun nih gitu kan. Terus dia tutup gang akses satu-satunya untuk ke rumah warga yang kurang lebih ada 13 kepala keluarga, dia tutup. Karena sebenarnya memang hak dia. Itu masuk tanah area dia yang dijadikan apa ya, jalan akses warga gitu. Yang bikin emosi itu kayak warga tuh cuma butuh jalannya, nggak butuh dianya, padahal si jalan itu akses itu ya punya dia. Wadidaw sekali nih kelanjutannya. Kemarin sempat ramai dan masih berlanjut. Dan ini kita langsung meluncur ke videonya. Yes. Ini mungkin satu people ada yang belum lihat juga, Nyonyo juga mungkin belum lihat. Ya kita lihat dari awalnya nih perjalanan Ceki People. Play. Baca dulu lupa. Kesal dikucilkan tetangga selama bertahun-tahun. Seorang warga Ponorogo. Wow. Tembok, jalan, gang hingga 13 kartu keluarga atau kepala keluarga maksudnya ya. Tidak bisa lewat. Ceki People. Play. Akses jalan gang yang biasa dilalui warga RT 0107 Jawa Timur tak bisa dilalui lagi. Akses jalan gang yang biasa dilalui warga RT 0107 Kelurahan Bangunsari, Ponorogo, Jawa Timur tak bisa dilalui lagi. Jalan ini ditembok setinggi 4 meter oleh Bagus Robianto. Akibatnya 13 kepala keluarga yang tinggal di gang ini tidak bisa melaluinya lagi. Penutupan ini dilakukan Robi karena kesal dikucilkan sejak 2 tahun lalu. Ia juga mengaku sering mendapat perlakuan tidak mengenakan dari warga. Robi menutup jalan setelah memenangkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Ponorogo. Tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah bersertifikat hak milik, bukan jalan umum. Warga itu meminta untuk tanah yang telah sertifikat ini dipecah untuk menjadi jalan umum, tapi tidak ada baik-baik, tidak ada upaya yang baik. Sing duwe teko sliro Angga Ungguh dingge njaluk lho Mas. Apa? Angga Ungguh itu kayak mungkin kayak ya ada ngomong lah gitu kalau mau minta. Nggak ada obrol-obrolannya gitu. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Warga yang terdampak berharap akses jalan yang ditutup bisa menjadi jalan umum. Dari awal itu memang dia pemilik Cafe Link itu bersikeras pada hak kepemilikan sertifikat yang disahkan oleh BPN. Tetapi sertifikat itu di mata lingkungan adalah kurang betul. Jadi dari pihak warga itu menginginkan agar dikaji ulang. Dengan adanya penutupan jalan, warga terpaksa berjalan lebih jauh untuk menuju jalan utama. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Nyo, menarik. Di komen-komennya rata-rata netizen pada mendukung si bapak pemilik tanah ini. Karena ya memang layaknya lu baik-baik lah sama tetangga lu. Ntar kalau kayak gini kan lu PR kan, repot kan gitu. Sebenarnya kalau sebenarnya kalau misalnya para warga di dalamnya nggak mengucilkan gitu iya lah, mungkin nggak akan ditutup, ya udah kayak ya udah pakai aja gitu kali iya karena kan setelah 2 tahun dikucilkan nih dikucilkan karena apa sebenarnya kan masih belum jelas penjelasannya ya kita. Tapi ini kan di Ponorogo ya, di Ponorogo tetangganya yang ini dong, iya kemungkinan tahu juga nih brother kita Santuy nih People. nih coba kita kasih next videonya. Cus. Nah ini nih captionnya aja nih, udah dikasih jalan malah dikucilin. Kadang-kadang emang tetangga Ceki People. Play.
Tuh, lumayan tinggi 4 meter. Pemilik tanah bernama Bagus Robianto menembok jalan gang yang biasanya dilalui warga di RT 01 RW 08, Kelurahan Bangunsari, Jalan Gajah Mada, Ponorogo. Ia menembok jalan gang yang melewati tanah hak miliknya, lantaran kesal karena selama ini dia dan keluarga kerap dikucilkan warga sekitar. Gang kecil yang berada di area komplek itu ditutup dengan tembok beton yang tinggi dan membuat 13 kepala keluarga tidak bisa keluar masuk ke area rumahnya. Bagus mengatakan bahwa warga sekitar meminta tanah dipecah sertifikat menjadi jalanan umum. Warga itu meminta untuk tanah yang telah sertifikat ini dipecah untuk menjadi jalan umum, tapi tidak ada baik-baik, tidak ada upaya yang baik. Sing duwe teko sira angga ungguh dingge njaluk lho Mas. Sudah jelas itu tanah hak milik. Tiba-tiba diklaim ini menjadi jalan umum. Warga juga telah mengajukan tuntutan ke Bagus, namun hasilnya selalu dimenangkan oleh pihak pemilik tanah. Ya memang lah. Ia juga menjelaskan bahwa hingga kini tidak ada upaya baik dari warga dan pemerintah terendah di lingkungan. Mereka menyangkal dan justru membuat suatu gugatan, dan ini sudah terjadi 2 kali gugatan yang alhamdulillah keluarga kami yang memenangkan. Tidak ada upaya juga untuk baik-baik gitu loh Bang. Makanya saya tadi sudah mengatakan bahwa tidak ada upaya warga dengan pemerintahan terendah di lingkungan untuk membuat baik lagi. Diketahui pihak Bupati dan DPRD juga sudah mendatangi lokasi untuk mencarikan solusi. Lalu mediasi sejak beberapa tahun sudah dilakukan, namun hingga kini belum mendapatkan kesepakatannya. Bupati Ponorogo dan DPRD juga ikut turun tangan untuk mencari solusi terkait aksi menutup akses gang dengan tembok tersebut. Terus apa solusinya? Enggak dapet kayaknya. Karena gini, sebenarnya solusinya mah nggak tahu ya, menurut mama mah sederhana ya. Ya dibeli aja tuh seluas itu yang untuk jalan sama pemerintah gitu. Iya. Dibeli. Habis itu pecah sertifikat, terus jadiin jalan umum gitu. Atau warga itu ya yang beli gitu. Yang beli patungan lah gitu. Udunan 13 kartu keluarga, kepala keluarga itu beli jadiin jalan umum gitu. Iya. Cuma kan nggak mau kan, maksudnya pengen gratis kan. Iya. Minta dipecah tapi nggak ada obrolan baik-baik. Ya mau dituntut berapa puluh kali pun ya selama di sertifikatnya itu masih termasuk adalah areanya dia gitu, pasti dia bakal menang gitu. Iya, orang punya dia. Ngunsewu gitu, punten ngobrol baik-baik gitu. Ini tuh orang tuh udah baik loh, akses, maksudnya hak tanahnya dia dijadiin jalan buat warga sekitar gitu biar lebih gampang gitu aksesnya. Udah baik loh. Udah baik. Dikucilkan, coba model-model begitu mah blok. Iya sih, kalau aku sih dari awal kepikiran ya udah kalau emang mau pakai ya udah patungan. Kalau misalnya dirasa mahal gitu, patungan 13 keluarga itu kan maksudnya pasti nggak terlalu nggak terlalu gede kali ya kalau untuk jalan gitu dong. Ya udah berapa patungan gitu kan, dibeli gitu daripada kayak gitu. Kayaknya mah udah sulit nyoh. Maksudnya kalaupun dia ya udah kita ber-13 mau patungan mau beli tanah Anda gitu kan. Ya dia sebagai pemilik tanah berhak dong ngasih harga berapa aja. Gua kasih 200 miliar biar lu nggak bisa beli. Iya. Sesimpel itu. Bisa, karena bisa. Apa ya? Udah dongkol bertahun-tahun dikucilin gitu, padahal ya dipakai gitu. Sana untuk jalannya memang warganya kadang-kadang tetangganya blok tuh modelan-modelannya mah. Tolonglah. Kayak aku rasa juga kalau misalnya Mamang ada di posisi bapaknya itu juga begitu, ya kan? Kalau perlu udah 10 lapis gitu. Pas tembok dibobok, weh, tembok lagi. Gitu kan. Wah, tembok semua. Tolonglah. Ini kita kasih ke nextnya nih. Next. Yo, ini ada penjelasan fullnya nih dari Pak Robi. Pak Robi ya selaku pemilik tanah yang dia tutup ya. Ceki people. Play. Sudah jelas itu tanah hak milik. Tiba-tiba diklaim ini menjadi jalan umum. Ini motor ya. Ini sebenarnya ada beberapa akses kan, cuman yang terdekat adalah jalan ini gitu.
kan, lagi di mediasi bukan mediasi beli. Sumpah. Ya, semuanya juga merasa lah ini hak, ini tanah gua gitu kan, dipakai jalan, terus begitu gua mau menggunakan. Ini jalan. Bisa ini jalan umum. Apa? Jalan Gajah Mada, Lur. Mana nih penjelasan ini? Motornya ya enggak jalan ini pun dangu ya, Mbak. Apa? Warga itu meminta untuk Mereka yang tadi tanah yang telah sertifikat ini dipecah untuk menjadi jalan umum, tapi tidak ada baik-baik, tidak ada upaya yang baik. Sing duwe teko sliro anggah ungguh dingge njaluk lho Mas. Sudah jelas itu tanah hak milik. Tiba-tiba diklaim ini menjadi jalan umum ketika diberitahu bahkan oleh pihak terkait waktu itu kan gitu, mulai dari BPN sampai ke rapat antar SKPD di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 itu. Mereka menyangkal dan justru membuat suatu gugatan, dan ini sudah terjadi 2 kali gugatan yang alhamdulillah keluarga kami yang memenangkan. Dan inkrah, berarti dengan inkrah ini warga sendiri kan juga turut mengamini kebenaran tersebut. Iya, iya betul. Gitu loh. Dan selama inkrah itu tidak ada gugatan lagi, tidak ada mediasi seperti apa? Setelah inkrah tersebut tidak ada upaya juga untuk baik-baik gitu loh Bang. Makanya saya tadi sudah mengatakan bahwa tidak ada upaya warga dengan pemerintahan terendah di lingkungan untuk membuat baik lagi suatu bentuk moral yang terjadi dengan moral itu tadi Bang. Jadi tidak ada upaya lagi. Saya belum bisa Ini siapa nih? mendapatkan solusi Bupati. apapun. Hanya paling tidak saya sudah ketemu kedua belah pihak, sedang kita carikan solusinya bersama-sama. Nanti apakah mediasi, apakah bagaimana, saya belum bisa bicara sekarang. Tapi setidaknya ini persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama. Ini problem bersama-sama. Tidak boleh adu benar, tidak boleh adu kuasa, tidak boleh adu kuat. Maka harus apa ya? Harus semuanya harus. Ini sosial, ini bersama-sama, ini problem yang harus kita tuntaskan bersama-sama. Tetangganya solusinya ngumpul minta maaf. Pak mau kita bayarin aja gitu, maaf selama ini gitu. Toh kayaknya yang pemilik lahannya juga orangnya sabar gitu kan, toh nggak nunggu kayak beberapa bulan, dia nunggu sampai bertahun-tahun gitu digituin ibaratnya kan, sampai akhirnya meledaknya. Inilah marahnya orang sabar ya seperti ini ya Nyo. Iya, iya. Tapi emang ini Apa? ada komenan dari Rex katanya. Apa Sebenarnya ada 3 akses keluar, bukan satu-satunya jalan untuk keluar, ada katanya. Iya benar, ada 3, yang 2-nya lagi itu aksesnya agak jauh memutar. Agak jauh, itu iya. yang paling deket ya ini langsung ke jalanan raya gitu. Mungkin selama ini itu bukan akses normalnya gitu kan. Iya, Kayaknya iya. banyak kesini kayak keenakan gitu. Iya, iya, iya. Begitu lewat aja, nggak punten-punten, nggak permisi ibaratnya kali ya sama yang punya jalan di situ kali ya. Jadinya tengil begini gitu, pusing, goblok. Di komenan sih rata-rata udah pada ngedukung pemilik lahan ya. Iya. Karena ya mungkin pada tahu gitu ya gimana rasanya warga-warga begitu-begitu pada mengucilin itu. 13 kepala keluarga mengucilkan begitu jalan ditutup, mau. Ini harusnya ya orang meminta maaf dulu gitu kan. Kan dia pasti pada punya handphone, pada nonton, pasti pada tahu. Oh, penyebabnya si bapak itu tuh ternyata merasa dikucilkan oleh kita nih. Minta maaf, bukan ya bilang, ya harusnya dirundingkan ulang gitu, harusnya dimediasi ulang nih, harusnya diminta bret anjir goblok gitu kan. Orang kok etika gitu bertetangga tuh pusing. Kan udah dikasih izin kemarin, kayak dikasih ya udahlah gitu kan, lewatlah gitu. Ngirim makan kayak negor kayak gitu. Tolonglah, pusing aku bener-bener tetangga kayak gini. Pusing. Gini kita kasih nextnya. Nextnya ini baru banget. Nextnya ini baru banget Nyo, 10 jam yang lalu nih konflik gang ditutup di Ponorogo masih terus bergulir. Pemerintah lakukan mediasi. Pasti mediasi arahnya biar ke dibuka secara cuma-cuma gitu. Ketahuan aja. Kayak tidak mau mengeluarkan uang. Ayo tolonglah Jeki Bibel. Play. Kita akan rapatkan sejak Upaya mediasi antara pemilik 13 warga Ponorogo
yang terisolasi akibat akses utama tidak terisolasi, jadi lebih jauh gitu ya. Di tembok belum juga bersih, jadi lebih jauh kan. Di video awal yang di Liputan 6 dibilang untuk ke jalan besarnya warga harus lebih memutar gitu doang, bukan yang terus langsung tidak bisa keluar. Iya. Tolonglah. Ketua DPRD yang menemui warga berjanji bakal mencarikan solusi terbaik. Iya. Ya, kita belum bisa memberikan DPRD secara lengkap. Ketua DPRD Ponorogo. Kita rapatkan secara detail formulasinya bagaimana dan sebagainya. Di hari ini kita ya pengen secara langsung saja, secara resmi bahwa kita hadir di masyarakat. Tetapi bukan berarti kita hanya formalitas, bukan ya. Kita sudah bergerak dari berbagai sisi, dari berbagai segi, dari berbagai elemen. Mudah-mudahan nanti kalau kita sampaikan. Lurah mengatakan konflik pemilik tandangan sudah lama terjadi itu. Kok nggak ada upaya dari ini ya? Warga berdalih gang yang ditembok adalah fasilitas umum, warga blok anjir. Jelas-jelas ada sertifikatnya. Sementara di persidangan pemilik tanah membuktikan gang masuk dalam sertifikat hak milik. Yang pertama di medsos seperti itu yang pihak depan itu juga istilahnya sama-sama merasa benarnya begitu. Ada target untuk supaya warga itu yang mendapat jelas hasil kita terbaik. usahakan akses warga itu kita usahakan segera bisa normal, dan memang ada agenda dari Pak Bupati untuk segera mengeksekusi agenda ini, tapi untuk saat ini memang kita tidak berani untuk mengutarakan. Atau jual aja semuanya tuh rumah-rumahnya biar si Mas Robi itu bisa pindah gitu, nyari tetangga yang lebih sehat gitu, nggak di area lingkungan yang toksik gitu. Tapi Mang, susah juga tadi kalau dibaca yang di video keberapa tadi itu tanah warisan. Jadi susah juga ya gitu. Iya, Ya. jadi mungkin ya udah karena itu warisan dia mau tetap tinggal di situ gitu. Ya udah berarti ya mau nggak mau warga ya terbiasa dengan aksesnya. Toh memang pada umumnya sebenarnya kan aksesnya memutar yang seharusnya gitu. Itu kan ibaratnya jalan tikus lah yang melewati pekarangan orang gitu kan. Dimana warganya tidak ramah sama orang yang dia lewati pekarangannya. Warganya blok gitu kan. Dan aku bingung. Jadi inget-inget soal RT setempat, apa tidak ada gitu usaha untuk mendamaikan gitu kan udah bertahun-tahun terjadi ya. Maksudnya tutup kuping tutup mata aja gitu atau gimana gitu. Kalau udah kayak gini kan repot ya. Yang biasanya harus mungkin ngelangkah ke depan jadi muter lebih jauh, padahal yang normalnya muter itu gitu. Iya. Sesuai aturan gitu. Sama kayak kita aja Mang, kayak misalnya nih ada mobil, kalau misalnya ada mobil misalnya mobilnya lagi nggak ada gitu kan, kita bisa ya udah bisa nyelonong gitu kan. Tapi kalau begitu mobilnya ada terus kita nggak bisa lewat, ya udah emang kan wajarnya kita muter gitu kan. Ya kayak kita bukan yang ini kan mobilnya harusnya nggak di sini, nggak yang kayak gitu gitu loh. Jadi sama kayak itu kan, maksudnya sama kayak. Jadi rute kita keluar tuh kadang bisa lewat jalan biasa. Cuman kalau lagi ada mobil parkir itu nggak bisa. Jadi kita nggak. Jadi rute kita keluar tuh sebenarnya normalnya memang muter. Cuman kalau nggak ada yang parkir bisa lewat garasi orang dalam tanda kutip ya, garasi orang gitu kan. Cuman kalau misalnya garasi orangnya dipakai ada mobilnya, ya udah kita nggak, ya udah emang itu memang tempat dia gitu kan. Nggak yang langsung ini jangan parkir di sini dong, ini kan jalan umum, nggak yang kayak gitu. Aduh. Pusing masih bergulir, tapi semoga Pak Robi tetap teguh gitu ya. Biar warganya minimal dapat pelajaran gitu. 13 warga yang blok bertahun-tahun ngucilin tanpa dia sadar. Mungkin dia udah sadar tapi tetap kekeh gitu. Fasilitas umum dari fasilitas umum gitu. Sekarang udah ditutup ketar-ketir. Emang dasar pada males aja kagak mau muter. Blok. Next. Yes. Selanjutnya kita sempilin sedikit nih, ada istri Rafael Alun Trisambodo atau mamahnya Mario Dandi ya gitu kan, Ibu Erni Meike Torondek usai diperiksa KPK. Ya nggak, biasanya diperiksa KPK tuh keluar dikerumunin sama wartawan ya, dengan pertanyaan-pertanyaan wartawan dan celetukan wartawan yang wadididau. Ceki people. Play. Selamat siang Bu Erni. Aduh, salah jalan katanya, ke-gap nih gua nih mungkin ya. Iya. Karena dia menunggu pasukan untuk keluar gitu kan.
wartawan udah siap nih Nyonya Jaksel kalau kata ininya makan kata komen-komenannya. Penguasa Jaksel. Anaknya penguasa Jaksel, ininya nyonyanya. Iya. Bu RD sedikit aja Bu, sedikit terkait pemeriksaan hari ini seperti apa Bu? Tadi diperiksa apa aja itu Bu? Terkait harta-harta para Rafael itu seperti apa Ibu? Ibu sedikit aja Bu. Tadi sempat diperiksa ada beberapa pertanyaan. Kan udah pakai masker ya, ngapa ditutup lagi coba? Iya Bu, ada tanggapannya gak Bu? Mario jadi tersangka pencabulan Bu. Bu, hartanya dirampas seperti apa Bu? Masih hartanya masih banyak ya Bu? Udah mulai kesel. Ibu sedikit aja Udah Ibu. mulai kesel. Oh iya Bu, itu konfirmasinya betul masih dihuni Bu? Bu sedikit aja Bu, berapa pertanyaan Bu? Tadi apa aja terkait harta-harta apa seperti apa Bu? Para Rafael kan juga jadi tersangka TPPU Bu. Ibu nggak mau jawab Bu. Bu nggak kangen Bu sama Mario Bu? Ibu kenapa ditutup maksudnya Bu kan salah Bu. Ini kuasa hukumnya ya? Iya kayaknya. Nggak tahu. Kepalanya pusing Bu. Apa kepanasan nih Bu? Oh katanya kepanasan ya Bu ya? Iya. Ini Angelina bukan sih? Itulah. Ya yang aku heran kenapa ya habis pada keluar dari KPK ini pemeriksaannya pada apa ya kayak malas berkomentar gitu. Iya kenapa ya? Kenapa? Ada apa gitu? Padahal kan dia pasti sudah suka ngeliat berita gitu kan. Pasti alasannya nanti tanya ke penyidik aja gitu. Iya penyidiknya pasti jarang nggak langsung keluar kayak gini gitu dan bisa dapetinnya nggak tahu kapan gitu. Penyidiknya siapa gitu kan belum jelas detailnya kan. Kenapa ya? Aku heran nih menjadi apa? Apakah tiba-tiba di dalam itu dijahit mulutnya? Atau kayak gimana gitu. Beberapa ya mayoritas ada juga yang udah keluar dia tetap buka suara kalau kan dia ngerasa bersih gitu. Iya. Oh. Berarti kurang bersih. Tapi Nyo, nggak Abdul kalau emaknya udah anaknya enggak nih anaknya ada juga nih yang lagi ramai meluncur. Nih Nyo, ini yang jadi highlight aku nggak ngerti nih. Gimana ya? Dia itu kan kayak di ujung tanduk nih untuk dipidana nih apa nggak punya rasa takut atau memang nggak takut atau memang ya dia menganggap ini sebuah formalitas gitu ya. Ada Mario Dandi yang tersenyum saat kuasa hukumnya membacakan isi chat dari Amanda untuk dirinya. Ini permasalahan masalah pencibilin ya. Ini urusannya pencibilin ya. Amanda ini adalah mantannya si MDS ini ya gitu. Temukan informasi selengkapnya. Oh ya ini kita lihat ke email cek Pak. Oke. Anda tadi bilang udah nggak sayang lagi sama Mario ya. Ini chat Anda nih tanggal 30 Januari 2023 pukul 02.01 detik ke 39. Iya gua tahu lo tahu kalau gua masih sayang sama lo. Saya nggak bilang saya nggak sayang sama dia. Anda tadi bilang ada rekamannya lo di sini. Anda sudah tidak sayang. Jadi artinya banyak sekali yang bertolak belakang. Ini yang saudara kalau ada benar nanti. Ini highlight momennya. Memang gak bisa ngasih detailnya karena udah banyak yang beredar juga kan. Cuma ada beberapa part momen yang menarik ya. Salah satu kayak ada pertanyaan ini nih dari Winterbell, apa hubungannya si Amanda sama kasus ini? Sebenarnya si Amanda masuk untuk ibaratnya apa ya namanya? Pasal berlapisnya itu. Karena ada masuk pelaporan dugaan pencabulan. Iya, di luar dari dugaan atau di luar dari kasus penganiayaan gitu ya. yang di apa? Yang dilakukan terhadap brother kita David Ozora. Nah, ini masuk lagi nih, ada pelaporan nih gitu. Jadi double gitu. Bahkan kalau nggak salah tadi memang baca tuh diduga tuh bisa sampai 30 tahun gitu. Kalau ini dua-duanya masuk jeder kena 30 tahun nih si MDS nih. Iya. Tapi kan sepertinya akan sulit ya. Mengingat dia udah kayak gini aja masih bisa cengar-cengar. Kayak nggak ada deg-degannya gitu loh Nyo. Gila apa emang si kipit gitu nih orang gitu. Tapi Bang, kayak tadi tuh sekalian aku sempat lihat gitu kan. Apa kayak agak panjangnya gitu. Intinya mungkin sekalian ditanyain juga sama siapa ya? Pokoknya yang bacain itu ditanyain ke si Amanda ini kan, ditanyain. Tapi waktu dulu kamu berhubungan sama, maksudnya waktu pacaran sama
MDS Mario ini, Dandi ini gimana dia temperamen atau gimana, diiyakan semuanya sama dia. Memang temperamen gitu iya, kan. jadi kayak ya relate kalau misalnya Relate itu dia gitu. melakukan penginiin itu. Jadi gitu. si pelaporan siapa namanya dugaan pencibilin ini gitu kan, itu sekaligus bisa buat pertimbangan ke arah yang penginiin ini gitu. Jadi kalau ditanya apa hubungannya, ya hubungannya secara tidak langsung bisa memberatkan di pasal yang berhubungan sama David Ozora ini gitu. Sekaligus ini masuk lagi pencibilin. Aduh udah pencibilin, pengeniin, riet mana mariweh anjir. Tapi ini apa? Ada yang komen dari Calvin katanya malah salting si anjing. Masih sempet orang mau udah berurusan dengan hukum kayaknya udah deg-degan, apalagi udah terbukti tersangka gitu kan. Masih sempet cengar-cengar gitu kayak di penjara, yakin di penjara nih nggak begitu gimmick doang, begitu kamera off gitu. Yuk thank you ya, thank you berangkat naik mobil kemana gitu. Aduh Bu, susah emang penguasa Jaksel ini, blok. Orang disangkal semua. Iya, meluncur. Terus. Dan di sini kan kesaksian Amanda ditolak Mario Dandi, Ceki People. Play. Jangan bilang tidak benar semua bagaimana. Saudara kan ketemu di kafe juga, itu kan benar. Dari keterangan saksi ini, apakah ada yang tidak benar? Ada yang mulia semuanya, nggak benar. Dibilang nggak benar semua katanya. Semuanya bagaimana? Dia kenal dengan saudara nggak benar. Dikasih kode. Percakapan yang di Enggak, iya itu saudara dikasih kode sampai penasihat hukum saudara. Nah, lihat yang tidak benar yang mana. Jangan bilang tidak benar semua bagaimana. Saudara kan ketemu di kafe juga, itu kan benar. Gitu loh. Yang tidak benar. Percakapannya yang mulia. Yang percakapannya. Yang mana percakapan yang mana yang tidak benar. Tadi kan saksi bilang di situ saya membahas tanggal 27 Januari. Pada saat pertemuan tersebut nggak pernah ada obrolan tentang 27 Januari yang mulia. Ya orang udah tengil goblok juga ya. Tidak benar semuanya ya. Jangan bilang tidak benar semuanya kan. Dia bilang dia kenal, dia ketemu segala macam. Itu kan ada benar yang nggak benar yang mana. Jangan semuanya, kalau benar semuanya ya bubar berarti nggak kenal gitu. Iya. Kan ada pertanyaan, mengenal nggak? Kenal dengan ini kenal. Terus ketemu. Aduh. Inilah makanya sekolah. Penguasa Jaksel. Tolonglah pusing nanya. Ini sekolah sampai gerbang doang begini aku mayo. Udah nyok kita ke intermezzo aja nyok, pusing, lapar. Cus, nyok. Yes. Ini definisi overthinking. Padahal si Mengnya nggak ngapa-ngapain, cuma lewat doang. Ceki People. Play. Kaget dia. Coba, Mengnya nggak salah apa-apa. Meng gue cuma lewat doang gitu. Dia kaget gitu. Apakah si Meng ini sebagai ancaman terbesar duniawi gitu? Apa? Apakah dipikirnya harimau yang lewat gitu apa gimana? Nih. Ini lihat doang nih. Ini tuh Mengnya kalau sampai depan terus semuanya begini-begini. Pada kaget, aduh, nggak tahu emang ultimate, orang ngeliat orang kaget itu ultimate banget. Sama ini kayak Pakmu meluncur. Cus. Nggak taunya ini aku masih ger aja nonton ini loh, sumpah. Ceki People. Play. Wede, beli kopi, gila papa beli kopi habis segini. Papa, iya, orang banyak banget. Bukan, orang banyak banget begini beli. Bukan, Repot udah lo. Ini kok mulai nanti habis banyak gini, siapa yang beli? Ya nggak tahu. Enggak gara-gara ya. Mamanya ketawa doang. Pak Adil, lagi makan Adil. Ditarik emaknya. Adiknya. Oh, adiknya. Dila. Tolong enggak? Dorong enggak kan? Tolong enggak, tolong. Balik nih. Tarik sih. Semongko. Dia lagi kesel, dorong enggak. Begitu dia tarik saya semongko. Masih jawab Pakmu. Ya ini di mana? Tolong enggak, tolong. Balik nih. Tarik sih. Semongko. Aduh anjir. Ini
Oh ini kong kali kong sama emaknya nih, sumpah. Aduh, semongko. Aduh Tuhan, gak kuat aja. Ya ampun, Dila sekarang gendut banget. Enggak, bohong. Oh. Gendut terus. Gendut. Terus. Gendut. Terus. Gendut. Dia lupa. Ini Kak Islam loh, dokter loh ini. 1, 2, 3, go. Mama, you quiero. Mama, you quiero. Mama. Sawadikap, bela chonso macho. Ulang boleh gak? Oh. Arewa. Mama, you quiero. Mama. Nadanya datar gitu, mama. Fadil pun sampai gak kuat loh. Sawadikap, bela Ini yang chonso kemarin macho. dah. Arewa. Cina, Thai tea. Cap chai. Cucat, tolak kok. Boleh. Aduh anjir. Aduh anjir. Ini apa deh terakhir? Aduh. Yang 50.000. Yang ini 50. Kemurahan. Kamu kocak sumpah. Monggo. Mama. Aduh, kurang ya. Kurang. Next aja. Terus. Nih ya, dari Yes. Fadil yang terbaru cek Fresh people. from the oven ya. People. Lay. Bener kan jawabannya? Soalnya temennya ngelayat. Ikan di akuarium ada 10. Mati 2. Tinggal berapa? Habis. Pada ngelayat. Habis. Sana tinggal 2. Bau kotor akuarium. Aku gak ngerti sih. Aku gak ngerti sih. Ini jokes bapak-bapak banget. Iya, jokes bapak-bapak nih. Ikan di akuarium ada 10. Mati 2. Tinggal berapa? Habis. Ikan di akuarium ada 10. Mati 2. Tinggal berapa? Habis. Ya enggak, tinggal buang. Bau soalnya kalau nggak dibuang gitu. Maksudnya ikan mati ya tinggal dibuang. Alah, Jokes bapak-bapak, jokes Nyo. bapak-bapak banget Tolonglah. ya Allah. Next aja. Next. Nih Nyo, Fadil Pamung ngikutin yang lagi viral JK people. Play. Ini pemikiran gua ya. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi buat gua enggak nih. Apa gua nyamannya segala itu. Astagfirullahaladzim, bener sih dia. Lagi ikutin orang. Enggak ada monyet orang monyet gitu. Nyet. Ada. Ini lagi ikutin orang. Viral banget itu di TikTok. Enggak usah mikirin. Cuman gua lu ngenin lu kan? Gua punya duit, lu punya duit. Kalau soal cuan, lu jangan remehin gua. Tai. Balik sedikit. Kenapa ditiruin? Kenapa ditiruin? Ulang. Soal cuan. Mana sih? Ini nih. Gua punya duit, lu punya duit. Kalau soal cuan, lu jangan remehin gua. Tai. Tangan maju. Balik kiri sedikit. Tangan ke bawah dikit. Kaki, ini tangan dibelakangin. Kaki maju 1. Kakinya maju 1. Nah, balikin lagi, mundur gini. Kakinya balikin lagi. Lagi sekali lagi, tangan maju, kaki maju. Tangan mundur, kaki maju. Sekarang ke depan lagi. Nah, sekarang cepat ya. 1, 2, 3. Coba dulu. Enggak. Coba dulu, nggak bisa. Lu jangan ngomongin cuan sama gua. Cuan, Pak, ini kan dia minta ceritakan baju ini kita akrab banget tuh. Jadi pas lagi gini, keren banget di baju lu. Gak ada begitu dia. Gak ada dong, keren banget lu. Gak ada nyet. Gak ada nyet katanya. Apa lu jorok? Ya, maaf. Ini sambungannya tadi. Ikan di akuarium ada 10. Mati 2. Tinggal berapa? Habis. Pada ngelayat. Habis. Ditanya semua loh. Sana tinggal 2. Bau kotor akuarium. Cukup ya. Cukup. Kita ke setting tuh. Super thanks. Meluncur. Yes. Yo.
Yes. Di opening dulu Super Thanks-nya. Sepertinya kita lihat ada 3 nyol. Langsung kita buka aja alias opening dari Alfi Agatha Fianabi Prilly Queen. Malam Nyomang dan Santuy People. Dah clear nih. Nggak ada drama lagi kan, Mang? Ada. Ya, semoga. Drama tanah ditutup Iya. gitu. Kalau Mami DP dramanya udah beres. Udah selesai. Sudah tidak wadidaw lagi gitu ya. Lanjut lagi disambut sama Tora Zeus. Kalvian numpang lapak ya. Kata gue juga apa kemarin itu mah Ustadznya bakal nyari masjid baru katanya. DP ya DP gitu, nggak bakalan mau minta maaf atau mengucapkan kata maaf lebih dulu. Dia pasti bakal cari cara supaya kesalahannya tidak terlihat. Makasih ya, sehat dan sukses selalu semua buat Kak Alfia dan Nyomang. Amin. Next ada dari Mit. Pemikiran gua ya, lu punya duit, gue punya kuasa. Oke. Tapi buat gua enggak nyet. Ini yang tadi gua itu. nggak punya, ibaratnya gua nggak bermateri, lawan orang yang bermateri katanya. Pokoknya ya. Pas Baik banget ya. gondrong. Iya, Pas banget. Next ada dari Repi. Nyomang bajunya keren. Yes, BTW itu thank si you. Mbak yang artis kayaknya si Mbaknya sendiri deh yang ngebesar-besarin. Udah selesai masih aja dibahas lagi. Tetap aja nggak mau bener-bener mengakui kesalahan. Masih nyalahin Pak Ustadz terus lagi. Harusnya orang minta maaf itu ya udah minta maaf. maaf. Ini ujung-ujungnya lempar kesalahan ke orang lain lagi. Minta maaf, wes clear gitu, maaf. Next ada Ricky Abdurrahman, asik ganti kaos juga akhirnya tenang. Nyomang beberapa bulan lagi bakal banyak kaos gratisan, amin. Jadi pengen bikinin desain edisi 300 subs share dia sampai amin. Kok ngelunjak katanya bukan Mbak DP ini Mbah katanya. Ini dibonusin dari brother kita. Sablon kaos Ponorogo. Nextnya dari Ajeng Trigina Gini Ayu. Nyomang udah ganti kawal kasus yang lain. Capek kalau masih Persik mah pasti barbar. Sehat terus ya kita semua. Sekarang kita kawal yang itu ya, gang di tembok. Nextnya dari GJ CK Channel. Terima kasih Nyomang, semoga bisa membuat lebih semangat kontennya. Oh ini Lope-lope. itu ya, sablon. Sikat. Nextnya dari Frat Belar apa sih? Belari 24 numpang komen bang, attitude-nya berbeda jauh antara si cewek sama Pak RT. Si merasa benar yang padahal salah gitu. Wendy Prayetno numpang lapaknya kakak RT itu singkatan dari rugi terus rugi katanya. Terus bertindak benar saja bisa salah di mata warga. Yang jelas DP nggak punya etika. Ayo semua RT kita boikot DP karena mencemarkan nama baik para RT. Saya ikut tersinggung, salam dari RT Palembang. Oh, sama kayak Joey juga ya, RT di daerah di Depok gitu ya. Di Depok. Santuy People kita. Nextnya dari Sultan Ahoy. Damai itu indah. Dari Nur Hasana numpang lapaknya Kak. Nah gitu dong, damai kan enak dilihatnya. Niat baik seharusnya dijalani prosesnya dengan baik juga. Sukses selalu Nyomang. Yes. Last of the last ada dari Lukyun. Masih sibuk bangun rumah Nyomang, wirawiri keluar kota. Tapi ini udah 80% lah, jadi bisa lebih nyantai. Kalau aku sih fokus yang suka Selengki dulu yang diboikot. Pemakai narkoba juga wajib diboikot. Tapi kan banyak banget artis yang pernah di penjara pakai narkoba dan lain-lain masih seliweran di TV, masih diundang sana sini. Terus sekarang kalau nggak viral via aib atau yang jelek-jelek kan nggak akan rame. Bener kan? Habis. Serahkan kepala. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkoming-koming, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Nanti komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dr. Mangkok Cabut dulu dan ciao.